Banyaknya pengungsi yang datang ke negara-negara Uni Eropa telah mengancam merusak proyek integrasi Eropa selama beberapa dekade, karena banyaknya pengungsi menyebabkan negara-negara Eropa tidak mampu untuk menyediakan suaka. Oleh karena itu, isu ini telah membuat Uni Eropa menanggapinya pada 16 Maret 2016 dengan dikeluarkannya Statement of Cooperation yang melibatkan negara-negara anggota European Union dan juga Turki sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Yunani, dengan tujuan untuk mengelola kedatangan dan migrasi pengungsi agar tidak melebihi kapasitas Yunani dan negara-negara Uni Eropa lainnya. Skema dari perjanjian tersebut dapat digambarkan seperti ini. Para pengungsi yang tiba melalui jalur laut ke kepulauan Yunani akan ditangkap dan ditolak status pengungsiannya. Para pengungsi tersebut kemudian dilayarkan ke Turki untuk ditampung, di mana kemudian satu persatu pengungsi tersebut kemudian dipindahkan ke negara-negara Uni Eropa. Sebagai bentuk bantuan terhadap Turki, Uni Eropa membayar bantuan sebesar 6,8 miliar euro ke Turki untuk membantu Turki mengelola komunitas migran Suriah. Dana ini ditujukan untuk membangun shelter sementara bagi para pengungsi, sekaligus untuk mendukung pemerintah Turki untuk memberi bantuan humanitarian kepada para pengungsi, termasuk pemberian kebutuhan pengungsi dan juga untuk pemeliharaan lahan tempat pengungsian. Uni Eropa juga setuju untuk membuka pembicaraan yang sempat terhenti mengenai aksesi Turki ke Uni Eropa. Hal ini menguntungkan bagi Turki untuk melakukan diskusi yang sempat ditutup mengenai negosiasi mereka untuk menjadi salah satu member Uni Eropa. Selain itu, Uni Eropa juga setuju untuk mengurangi pembatasan visa bagi warga negara Turki. Hal ini melibatkan legalisasi perjalanan tanpa visa bagi warga negara Turki terbatas pada European Schengen Area, yang dulunya kebijakan berpergian tanpa visa ini untuk kunjungan jangka pendek hanya berlaku bagi warga negara anggota Uni Eropa. Implementasi kedua adalah dengan dibentuknya skema penerimaan kemanusiaan sukarela atau Voluntary Humanitarian Assistance sebagai bentuk kerjasama Uni Eropa dengan Turki untuk meningkatkan kondisi kemanusiaan di dalam Suriah dengan menyediakan sebuah program penampungan dan dukungan terhadap kehidupan seperti pemberian lapangan pekerjaan bagi pengungsi yang datang dari Suriah. Program ini juga melibatkan aksi humanitarian bagi korban-korban perang saudara di Suriah. Penerimaan kemanusiaan sukarela ini melibatkan dukungan terhadap kehidupan dasar tanpa status kewarganegaraan bagi para pengungsi Suriah. Ketiga, implementasi framework kerjasama dengan memastikan rencana pemukiman yang legal dan aman bagi para pengungsi. Hal ini diterapkan Uni Eropa dan Turki dengan dua langkah. Yang pertama, dengan memastikan pengungsi di Turki mendapatkan perlindungan dengan melibatkan otoritas dari Uni Eropa untuk melakukan kunjungan rutin ke tempat penampungan sementara untuk melihat kondisi para pengungsi, menampung aspirasi mereka, serta memastikan kebutuhan mereka terdengar dan terpenuhi. Langkah ini juga melibatkan organisasi humanitarian seperti Palang Merah. Kedua, dengan memastikan para pengungsi mendapat kesempatan untuk menghuni pemukiman pengungsi di negara-negara anggota Uni Eropa
dengan sistem one-on-one program yang berdasarkan waiting list yang telah dibuat oleh otoritas migrasi Turki. Dengan ini, persebaran para pengungsi di negara Eropa terjamin kelegalannya. Pada puncak krisis, Italia dan Yunani merupakan titik kedatangan utama pencari suaka di Eropa, dengan lebih dari 861.000 kedatangan di Yunani pada tahun 2015. Jumlah tersebut turun menjadi 36.000 pada tahun setelah EU-Turkey Agreement ditandatangani, sebelum naik lagi menjadi hampir 75.000 pada 2019. Selain itu, jumlah migran yang meninggal dan hilang di Laut Aegea yang memisahkan Turki dari Yunani menurun dari 441 kasus pada tahun 2016 menjadi 102 pada 2020. Segera setelah kesepakatan itu, Uni Eropa meningkatkan staf layanan suaka, merelokasi ribuan pencari suaka, dan memberikan dukungan keuangan ke Yunani dan Turki. Selain itu, perjanjian ini juga berdampak kepada negara-negara di Eropa yang dipenuhi pengungsi lainnya dengan disahkannya beberapa perjanjian kerjasama serupa. Sejak 2016, beberapa perjanjian migrasi bilateral telah diterapkan untuk mengeksternalisasi aspek manajemen migrasi Eropa, termasuk Italia-Libya 2017 Memorandum of Understanding. Italia pada tahun 2008 juga telah menandatangani perjanjian persahabatan dengan rezim pemimpin Muammar Gaddafi untuk membendung kedatangan migran ilegal, dan perjanjian kedua pada tahun 2011 dengan Dewan Transisi Nasional pasca Revolusi Libya. Kekurangan implementasi kerjasama dalam kesepakatan ini yaitu hanya 2.141 orang telah dikembalikan dari Yunani ke Turki berdasarkan kesepakatan selama 6 tahun terakhir. Ini karena dalam banyak kasus, pengadilan Yunani mengakui bahwa Turki bukanlah negara yang aman untuk mengirim orang kembali. Situasi ini semakin diperparah oleh pandemi COVID-19, karena Turki telah menolak menerima pengungsi dari Yunani sejak Maret 2020. Yang kedua, 6 tahun sejak kesepakatan itu diterapkan, tidak ada pengembalian massal dari Yunani ke Turki. Sekitar 32.472 pengungsi Suriah telah dimukimkan kembali dari Turki ke negara anggota Uni Eropa berdasarkan perjanjian tersebut. Dan yang ketiga, pada pertengahan 2020, pemerintah Turki mengizinkan para migran melewati wilayahnya dan mencapai perbatasan Yunani. Sebagai tanggapan, Yunani menangguhkan permohonan suaka selama sebulan, serta mendeportasi migran yang masuk secara ilegal dan mengerahkan militernya ke perbatasan. Dalam sebuah pernyataan, Yunani mengklaim bahwa Turki, alih-alih mengekang jaringan penyeludupan migran dan pengungsi, malah menjadi penyeludup itu sendiri. Erdogan, yang mengatakan pada saat itu bahwa dia telah menolak tawaran Uni Eropa sebesar 1 miliar euro sebagai bantuan tambahan, dituduh menggunakan pencari suaka sebagai pengungkit untuk mendapatkan uang tambahan, bantuan, dan konsesi politik lainnya dari Eropa.